Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening online di Bank Muamalat. Pertama-tama, kita masuk ke Play Store, kita pilih aplikasi yang ini, yaitu aplikasi rekening online-nya Bank Muamalat, itu Muamalat Din. Setelah itu, kita download terlebih dahulu aplikasi tersebut. Kita tunggu hingga sampai selesai pendownloadan ini. Ketika sudah selesai akan muncul seperti ini, yaitu pemasangan selesai. Berarti aplikasi sudah selesai dipasang di handphone kita. Setelah itu kita ke aplikasinya, akan muncul layar pertama yang muncul seperti ini. Dia bermacam-macam pilihan, buka rekening dan lain-lain. Setelah itu kita pilihlah yang buka rekening. Akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kemudian buka rekening, kita pengajuan baru, kita pilih. Setelah itu kita akan muncul seperti ini, yaitu prinsip-prinsip syariah yang ada di Bank Muamalat. Lanjut, kita pilih jenis tabungan, yaitu tabungan IB Hijrah non zakat, dikarenakan kita untuk tabungan kita sendiri. Kenapa tidak tabungan IB Hijrah Viral? Karena tabungan IB Hijrah Viral ini hanya untuk karyawan atau suatu perusahaan. Jadi kita pilih IB Hijrah. Lanjut, ini dia brosur dari tabungan IB Hijrah non zakat. Inilah bentuk-bentuk informasi kartu yang ada di Bank Muamalat. Ini yang pertama Visa, terus yang kedua ini ialah tuh GPN. Berbeda dia tiap biaya kartu per bulannya. Lanjut, kita ini ialah informasi tahapan yang akan kita buat ke rekening. Lanjut, ini kita masuk ke verifikasi kontak, kita masukkan nomor handphone, alamat email. Kalau untuk kode referral dan marketing tidak perlu kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita ketik lanjut, klik lanjut. Nah, situ udah kita masukkan nomor handphone dan email. Kita masukkan kode OTP dari nomor handphone dan kode OTP dari email kita sendiri. Setelah itu persetujuan nasabah ini kita klik semuanya bahwa kita ini setuju dengan persyaratan yang ada di Bank Muamalat. Setelah itu saya kembalikan kepada teman saya. Baiklah, di sini kita akan disuruh mengunggah foto KTP kita. Pastikan gambar dan tulisan KTP kita jelas secara keseluruhan, tidak buram dan tidak terpotong seperti contoh. Lalu kalau udah sesuai, lalu kita klik OK. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan disuruh mengisi data KTP kita seperti nik, nama KTP, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, nama ibu kandung, dan alamat, RT, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Kalau udah diisi semuanya, maka bisa kita klik lanjut. Maka tahap selanjutnya di sini kita akan disuruh foto selfie. Pastikan cahaya memadai, tidak buram, dan tidak menggunakan masker atau objek yang menutupi wajah kita. Lalu kalau udah sesuai, bisa kita klik lanjut atau OK. Dan tahap selanjutnya yaitu pengisian tanda tangan digital kita. Di sini kita disuruh checklist. Saya tidak dapat menerbitkan NPWP dan setuju dengan ketentuannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan disuruh mengikuti panduan tanda tangan digitalnya. Kalau udah kita isi, lalu bisa kita klik OK. Dan data selanjutnya yaitu data pekerjaan seperti pekerjaan, jabatan, nama perusahaan kita, bidang usaha, tanggal mulai bekerja, penghasilan per bulan kita, pendidikan terakhir. Kalau udah sesuai, bisa kita klik lanjut.
Dan di sini kita juga bisa mengisi pekerjaan, penghasilan per bulan kita, pendidikan terakhir. Kalau udah diisi, kita bisa klik lanjut lagi. Baiklah, data selanjutnya yaitu data rekening. Di sini kita akan disuruh mengisi tujuan pembukaan rekening kita, sumber dananya, perkiraan transaksi per bulan, dan cabang pembukaan rekeningnya. Kalau sudah diisi, kita bisa klik simpan. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan disuruh mengisi paspor kita dan kata sandinya. Kalau udah kita isi, selanjutnya kita akan boleh klik lanjut saja. Selanjutnya yaitu konfirmasi. Di sini kalau udah semuanya udah benar mengisinya, maka tampilan ini akan datang yaitu kayak nick, nama yang sesuai KTP kita tadi. Jadi di sini kita akan klik saja langsung lanjut. Jadi kalau datanya semuanya udah benar, maka pembukaan rekening kita berhasil. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada tabungan IBJ hijrahnya, nomor rekeningnya, dan nomor HP-nya. Maka kayak inilah tampilan kalau rekening siap digunakan. Sekianlah tutorial dari pembukaan rekening online dari Bank Muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan ngasih kritik dan sarannya, yaitu proses pembukaan rekening di Bank Muamalat sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan dalam kecepatan layanan dan kejelasan informasi produknya. Beberapa nasabah merasa prosesnya agak lama dan aplikasi online kadang kurang stabil. Maka sebaiknya Bank Muamalat lebih meningkatkan efisiensi layanan digital serta memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang jenis rekeningnya dan manfaatnya agar calon nasabah merasa lebih terbantu. Sekian dari kritik dan sarannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pembukaan rekening Bank Aladin Syariah. Yang pertama, kita download dulu aplikasinya pada Play Store atau App Store. Selanjutnya, setelah di-download, buka aplikasi dan klik buka rekening. Lalu, pilih jenis rekening yang ingin kamu buka. Misalnya Aladin Regular itu usia 17 tahun ke atas, syarat utamanya memiliki KTP. Dan Aladin Gen usia 17 tahun ke bawah, syarat utamanya belum memiliki KTP. Lalu pilih salah satu dan klik lanjutkan. Lalu muncullah tampilan seperti ini. Keunggulan Bank Aladin Syariah ini yaitu biaya admin per bulannya gratis. Selanjutnya scroll ke bawah dan klik buka rekening. Selanjutnya input email, masukkan email aktif yang akan digunakan. Setelah dimasukkan, klik lanjutkan. Lalu cek email, buka emailnya, klik konfirmasi email saya. Selanjutnya input nomor ponsel, masukkan nomor ponsel aktif yang akan digunakan. Setelah dimasukkan, klik lanjutkan. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirim melalui SMS. Langkah selanjutnya buat kata sandi. Kata sandi digunakan untuk masuk ke akun Aladin, minimal 8 karakter, menggunakan huruf kecil dan besar, menggunakan angka atau simbol. Setelah dimasukkan, klik lanjutkan. Muncul tampilan akad pembukaan rekening mudharabah, scroll terus ke bawah, lalu klik lanjutkan. Muncul lagi syarat dan ketentuan Aladin Syariah Digital Bank. Lihat semuanya, lalu centang bagian saya setuju dengan semua pernyataan di bawah ini, centang ketiga-tiganya, lalu klik setuju dan lanjutkan. Baiklah, selanjutnya masukkan foto KTP. Cek foto KTP kamu. Pastikan foto KTP milikmu terbaca jelas. Jika belum, kamu bisa foto ulang. Selanjutnya, masukkan data diri yang terdiri dari alamat rumah,
RT, RW, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, agama, status perkawinan, dan alamat. Jika data diri sudah jelas dan benar, selanjutnya klik benar. Selanjutnya isi data tambahan yang berisi data ibu kandung. Selanjutnya verifikasi pindai wajah. Yang pertama, ikuti instruktur yang akan ditampilkan. Pastikan lensa kamera bersih dan pakai baju yang sopan. Selanjutnya, masukkan data pekerjaan. Selanjutnya, tujuan pembukaan rekening. Pilih salah satu di bawah ini. Yang pertama, investasi. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, bayar pinjaman. Dan yang keempat, transaksi. Selanjutnya, pendapatan bulanan. Pilih nominal yang sesuai dengan pemasukan kamu. Selanjutnya, sumber pendapatan. Dari mana kamu akan mengambil sumber dana untuk deposito awal? Pilihlah jawaban yang sesuai. Selanjutnya, buat PIN. Masukkan 6 digit PIN yang akan digunakan untuk akun Aladin. Selanjutnya akan muncul informasi rekening seperti nama pada akun dan nomor rekening. Kemudian klik masuk sekarang. Setelah diklik, akan dimintai masukkan kata sandi. Setelah itu, klik lanjutan. Setelah diklik, rekening ala dompet berhasil dibuka. Kritik dan saran proses pembukaan rekening di Bank Aladin Syariah secara online sudah cukup mudah dan praktis. Namun, saya sempat mengalami kendala kecil pada tahap verifikasi data dan pengunggahan KTP yang perlu diulang beberapa kali. Akan tetapi, lebih baik jika sistem dapat memberikan notifikasi yang lebih jelas saat terjadi kendala. Secara keseluruhan, layanan Bank Aladin Syariah sudah baik dan sangat membantu nasabah dalam membuka rekening secara online. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembukaan pada rekening Bank BTN Syariah. Pertama-tama kita download dulu aplikasi Bank BTN Syariah di Play Store atau di App Store. Baiklah, setelah kita selesai mendownload aplikasi Bank BTN Syariah, kita buka aplikasi tersebut. Di sini akan muncul pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki rekening BTN Syariah? Terdapat dua opsi. Yang pertama, saya sudah memiliki rekening. Yang kedua, saya belum memiliki rekening. Selanjutnya, klik masuk. Selanjutnya, informasi pembukaan rekening. Di sini terdapat informasi langkah-langkah pembukaan rekening. Yang pertama, pilih jenis tabungan. Yang kedua, masukkan data pribadi. Yang ketiga, masukkan data pendapatan. Yang keempat, registrasi e-channel. Dan kelima, verifikasi KYC. Lalu, klik buka rekening baru. Selanjutnya, di sini terdapat penjelasan mengenai tabungan BTN Batara IB yang merupakan produk simpanan dana berakat wadiah yang memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi melalui channel Bank BTN untuk menunjang aktivitas keuangan keluarga. Lalu, klik pilih produk. Lalu, syarat dan ketentuan. Terus scroll ke bawah, centang saya telah membaca, memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan BTN Syariah Mobile. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita beralih ke pembukaan rekening, di mana di sini terdapat informasi dasar. Di sini kita dapat memasukkan email dan nomor telepon. Lalu klik lanjut. Selanjutnya verifikasi email. Kode OTP telah dikirimkan melalui email tersebut. Ketika kode OTP telah masuk, kita dapat mengklik verifikasi. Selanjutnya kode CAPTCHA, masukkan kode keamanan yang telah tertera di atas. Selanjutnya verifikasi. Verifikasi OTP sukses, lalu klik lanjut. Selanjutnya verifikasi SMS. Kode OTP telah dikirimkan melalui SMS. Ketika kode OTP telah masuk, maka kita dapat mengklik verifikasi. Selanjutnya di sini terdapat kode CAPTCHA, masukkan kode keamanan yang telah tertera di atas, lalu proses.
Setelah menyelesaikan tahap verifikasi tadi, maka akan muncul data registrasi Anda. Simpan data dan klik lanjut untuk proses pembukaan rekening. Pada tahap pengunggahan dokumen, siapkan beberapa syarat dokumen seperti di bawah ini. Setelah semua dokumen lengkap dan centang hijau muncul, tekan lanjut. Selanjutnya, masukkan data sesuai dengan KTP meliputi NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Tekan lanjut untuk ke tahap berikutnya. Lengkapi juga data pribadi lainnya seperti pada data-data di bawah ini. Setelah terisi semua, tekan lanjut. Kemudian, isi data-data yang ada di bawah ini sesuai dengan alamat KTP Anda. Setelah semuanya terisi, klik lanjut. Isi informasi nasabah dan kontak darurat. Pilih status tempat tinggal, dan jika alamat domisili sama dengan KTP, centang alamat domisili sesuai KTP. Masukkan nama, nomor telepon, alamat, dan hubungan untuk kontak darurat. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya, bagian informasi pendapatan, kita isi sumber dana, tujuan buka rekening, dan kemudian pilih kisaran penghasilan per bulan dan pendapatan tambahan kalau ada. Setelah selesai, tekan lanjut. Berikutnya, bagian informasi pekerjaan. Pertama, pilih apakah kita punya kewajiban pajak luar negeri atau tidak. Lalu, isi data pekerjaan kita seperti lama bekerja, alamat kantor, kode pos, dan nomor telepon kantor. Setelah diisi semua, klik lanjut. Selanjutnya, registrasi e-channel. Di tahap ini, isi pengaturan layanan elektronik kamu. Pastikan semuanya diisi. Setelah itu, klik lanjut. Kemudian, buatlah MPIN untuk validasi transaksi pada mobile banking. MPIN harus bersifat rahasia dan jangan dibagikan kepada siapapun. Setelah semua langkah selesai, sistem akan memproses pembukaan rekening kamu. Kamu akan menerima notifikasi dan dapat mulai menggunakan mobile banking BTN Syariah setelah rekening aktif. Proses pembukaan rekening di BTN Syariah Mobile Banking sudah sangat mudah dan tampilannya juga user friendly. Mungkin kedepannya bisa dibuat sedikit lebih cepat saat unggah dokumen, supaya pengalaman pengguna makin nyaman. Secara keseluruhan, pelayanannya sudah bagus dan sangat membantu nasabah.